Bab 99 Membobol Bangunan Organ Bagian 2. Cerah dan berangin. Sejumlah besar murid berjalan keluar dari 7 aula, pergi ke lapangan seni bela diri 8 Miles, dan kemudian pergi ke gedung organ. Carson Chen berjalan bersama Chelsea Chen, Zeno Lee dan lainnya, dan melihat sebuah bangunan kayu besar berwarna coklat berdiri di tanah dari kejauhan. Bangunan kayu terlihat cukup tinggi. Lebar dan panjangnya sekitar 10 meter, dan diperkirakan panjangnya lebih dari 1000 meter, berbentuk persegi dan persegi seperti kotak kayu besar yang diikat di tanah. Di luar gerbang bangunan manusia kayu, setelah garis merah, mereka disusun dalam garis lurus, 4 di antaranya setinggi 2 meter. Orang-orang kayu dengan 2 tangan berdiri di 4 arah, dan total ada 10 kelompok. Mereka baik dengan tangan kosong atau memegang pedang kayu keras. Penampilan dingin mereka membuat Carson Chen sangat penasaran. Bisakah itu bergerak? Carson Chen tidak bisa menahan diri untuk berpikir, dan seseorang di sebelahnya bertanya langsung. Tentu saja itu akan bergerak, kamu akan mengetahuinya setelah kamu melihatnya. Beberapa murid lama berkata dengan penuh kemenangan, seolah-olah mereka sedang pamer. Mereka yang ingin masuk ke bangunan manusia kayu harus lulus tes terlebih dahulu. Tes ini untuk melewati 4 figur kayu. Perhatikan bahwa figur kayu itu sangat berat. Jika tidak yakin, sebaiknya jangan mendobrak masuk, atau kamu akan terluka. Pengurus berkata dengan lantang. Selain itu, murid-murid yang telah menerobos bangunan manusia kayu di masa lalu tidak boleh bergabung, agar tidak menyita waktu. Tapi kamu bisa menerobos bangunan manusia kayu terlebih dahulu. Menemukan perasaan. Bersiaplah untuk membobol gedung manusia besi nanti. Dibagi menjadi 10 tim. Atur masing-masing. Saat suara pengurus turun, murid-murid yang tidak melewati bangunan manusia kayu menunggu dalam antrean di depan 10 baris figur kayu. Beberapa murid yang melewati bangunan manusia kayu di masa lalu berdiri di pinggir sebagai penonton, sementara yang lain tertarik. Ia berjalan memasuki gedung manusia kayu itu dengan lincah, berniat mencoba tangannya untuk mencari status gedung manusia besi itu nanti. Apa yang disebut menerobos bangunan manusia kayu berarti telah berhasil ditembus. Chelsea Chen melakukannya tahun lalu. Salah satu murid yang melewati bangunan manusia kayu, sekarang, dia memasuki gedung manusia kayu lagi untuk mempersiapkan bangunan manusia besi. Adapun Carson Chen, Chelsea Chen sangat yakin bahwa dia dapat menembus bangunan manusia kayu, mungkin bisa bertarung untuk 10 besar. Carson Chen berada di grup ke-7 dan dapat melihat ujian orang lain di depan. Depan 10 murid berjalan menuju 4 patung kayu. Saat mereka melewati garis merah, patung kayu yang diam seperti pohon bergerak satu demi satu, dan segera menyerang mereka. Gerakannya kaku, tapi kecepatannya cepat. Carson Chen dapat melihat dengan jelas. Beberapa murid yang melangkah ke jangkauan serangan pria kayu itu segera menggunakan gerak kaki atau gerakan untuk menghindar, beberapa melakukan serangan balik untuk berhadapan langsung, dan beberapa bertahan dengan metode yang berbeda. Seperti yang dilihat Carson Chen, gerakan pria kayu itu tampak kaku, lagi pula itu terbuat dari kayu, sedangkan pria sejati tidak ada bandingannya dalam kelenturan, tetapi kecepatannya sangat cepat, dan serangannya juga sangat sederhana dan langsung. Ada trik yang berubah. Jika itu hanya manusia kayu, dirinya yakin setiap murid dapat menghindarinya, tetapi keempat sosok kayu itu menyerang pada saat yang sama, kecepatannya sangat cepat, dan kesulitan menghindar telah meningkat lebih dari 10 kali lipat. Segera, seseorang dipukul dan terbang mundur. Dari gelombang pertama 10, hanya 1 yang lewat dengan cepat, 6 terlempar ke udara, dan 3 masih berjuang untuk menopang diri mereka sendiri dikelilingi oleh 4 sosok kayu. Setelah beberapa saat, salah satu dari ketiganya juga dipukul mundur dan tidak bisa lewat, sedangkan 2 lainnya berhasil lolos. 3 dari 10. Ini terlalu sulit. Orang-orang yang mengantri di belakang tercengang. 10 orang itu semuanya alam energi darah basis kultivasi tingkat ke-7, tetapi hanya 3 yang lulus, rasionya terlalu rendah. Harus tahu bahwa ini hanyalah ujian,
tidak benar-benar memasuki bangunan manusia kayu, kesulitannya berbeda. Gelombang kedua yang terdiri dari 10 orang berjalan di dalam garis merah, dan lelaki kayu itu bergerak lagi. Kali ini lebih baik, dan 4 orang melewatinya. 5 orang lulus gelombang ketiga. 4 orang lulus gelombang keempat. Gelombang kelima dari 10 orang, salah satunya sangat menarik perhatian, adalah murid aula seni tanah, terlihat bersemangat, tampaknya menjadi pusat keramaian, dan tingkat kultivasinya adalah alam energi darah. Pada tahap awal tingkat 8, menghadapi pengepungan 4 sosok kayu, mereka tidak mengelak atau mengelak, dan langsung meninju dengan kedua tinju. 4 pukulan berturut-turut membuat gerakan 4 sosok kayu berhenti, lalu mereka berjalan dengan tenang. Bravo! Seperti yang diharapkan menjadi murid baru nomor 1 aula seni tanah. Dari waktu ke waktu, akan ada 1 atau 2 orang yang tampil sangat baik, atau tembakan mereka sangat kuat sehingga mereka dapat menghalau sosok kayu secara langsung, atau gerak kaki mereka sangat ringan dan fleksibel sehingga mereka melesat seperti hembusan angin, membuat keempat sosok kayu pengepungan gagal dalam sekejap. Batch demi batch, segera giliran Carson Chen. Setelah menontonnya berkali-kali, Carson Chen mengetahuinya dengan baik. Kecepatan serangan keempat sosok kayu itu sangat cepat dan daya serangnya juga sangat kuat, sehingga energi darah biasa tingkat 7 sulit untuk melawan, di tingkat 8 bisa menghadangnya, namun jika ingin menghalaunya harus lebih kuat. Kelemahan manusia kayu juga terlihat jelas, yaitu gerakannya kaku, hampir tidak ada perubahan sama sekali, dan berjalan lurus tidak hanya di menyerang, tetapi juga bergerak, depan, belakang, kiri, kanan. Melangkah ke garis merah, segera, ada angin kencang menderu-deru, dan keempat sosok kayu itu bergegas dari 4 arah dalam sekejap, dengan tangan kosong atau pisau kayu dan pedang kayu, kekuatannya luar biasa. Sekali pukul, Carson Chen merasa bahwa dia tidak bisa menolak. Namun, ujiannya hanya untuk melewati pengepungan 4 pria kayu, metode apapun baik-baik saja. Dengan kilasan sosoknya, ia mengintegrasikan kehalusan teknik langkah angin ke dalam langkahnya, dan melangkah keluar dalam satu langkah, seolah terbungkus pedang angin sepoi. Carson Chen dengan ringan berjalan dari 4 salib kayu di tengah serangan manusia, muncul di ujung yang lain, dan lewat langsung. Saudara Chen benar-benar baik, Zeno Li tertawa. Itu berlalu dalam sekejap lagi, sungguh menakjubkan. Tiba-tiba, mata para murid yang lulus ujian dengan mudah semuanya tertuju pada Carson Chen, seolah-olah mereka ingin melihatnya. Meskipun ini hanya tes kualifikasi untuk membobol bangunan manusia kayu, beberapa tanda dapat dilihat sampai batas tertentu, seperti lamanya waktu untuk lulus atau tingkat kesulitan, yang terkait erat dengan kemampuan seseorang. Tidak ada keraguan bahwa mereka yang dapat dengan mudah lulus ujian dalam sekejap adalah pesaing kuat di 10 besar, dan satu lagi berarti persaingan akan semakin tinggi. Kulit Dicky Bai, Kenny Bai dan lainnya menjadi semakin suram. Mereka memandang Carson Chen. Jauh di kedalaman mata Dicky Bai, niat membunuh muncul, dan itu cepat berlalu. Carson Chen menangkapnya dengan tepat. Kekuatan Dicky Bai tidak boleh kalah dengan Andi Zan. Saat ini, dia tidak bisa dikalahkan. Carson Chen diam-diam berpikir. Di sini, ketika para murid diuji satu persatu, yang lain sudah memasuki gedung manusia kayu, tetapi Carson Chen tidak dapat melihat apa yang sedang terjadi. Randy dari aula seni tanah benar-benar luar biasa, dia menerobos dalam waktu kurang dari 5 menit. Kultivasi puncak tingkat ke-8 alam energi darah dikatakan cukup kuat dibandingkan dengan sebagian dari tingkat ke-9 alam energi darah, itu kuat. Yang kedua keluar, siapa itu? Chelsea Chen, pedang raksasa dari aula seni pedang. Carson Chen agak terkejut, dia tidak menyangka Kak Chelsea begitu kuat. Apa ini? Kudengar gedung manusia besi berkali-kali lebih sulit daripada gedung manusia kayu. Hanya dengan begitu kita dapat benar-benar menguji siapa yang lebih kuat. Benar, membobol bangunan manusia kayu itu hanya untuk pemanasan, dan banyak orang belum menunjukkan keahlian mereka yang sebenarnya.
Kamu adalah Carson Chen, yang didenda dan dikurung di ruangan gelap karena melanggar aula seni silat dan menyakiti orang. Tommy Bai, murid baru pertama aula seni tanah, berjalan dengan sedikit tatapan matanya. Apakah ada yang salah? Carson Chen bertanya balik. Bukan apa-apa. Aku baru saja mendengar bahwa kamu telah menjadi pusat perhatian dan terkenal baru-baru ini, jadi aku datang untuk melihat secara khusus. Tommy Bai menatap tajam ke arah Carson Chen, dari atas ke bawah, seolah-olah untuk menempatkan Carson Chen sepertinya melihatnya, dan segera ada seringai di sudut mulutnya, tapi sekarang sepertinya sudah biasa, aku sedikit kecewa. Ketika kamu membobol bangunan manusia kayu, aku akan mengejutkanmu. Carson Chen menjawab dengan ringan. Oh, dapatkah aku mengerti bahwa kamu menantangku? Tommy Bai mengangkat alisnya di sebelah kiri, dan ada ekspresi lucu di sudut mulutnya. Kamu bisa berpikir begitu. Carson Chen berbicara dengan tajam. Oke, aku berani, tapi aku akan memberitahumu faktanya. Tidak peduli betapa menyenangkannya kamu tidak memiliki kekuatan yang cukup, dan kamu tidak berbeda dengan badut lucu di atas panggung. Tommy Bai berbicara dengan tajam dan tanpa basa-basi. Orang-orang di sebelah mereka mendengar percakapan antara keduanya, dan menjadi bersemangat tanpa alasan, dan menonton pertunjukan bagus lainnya. Penargetan dan provokasi Tommy Bai tidak menimbulkan masalah bagi Carson Chen. Tujuannya saat ini adalah lawan setingkat Dicky Bai, Andy Zhan. Tommy Bai mungkin sangat berbakat dan kuat, tetapi saat ini itu hanya bisa merajalela di tingkat 8 alam energi darah, paling banyak sebanding dengan tingkat ke-9 alaran energi darah biasa. Carson Chen, yang dikurung di ruang hitam selama 8 hari, telah mengalami gangguan dan reorganisasi keinginan mentalnya, ada transformasi, dan kekuatannya hanya akan menjadi lebih kuat. Sejujurnya, dia tidak mencoba yang terbaik, dan Carson Chen tidak yakin seberapa jauh dia bisa melangkah dengan kekuatannya saat ini. Batch demi batch murid berpartisipasi dalam ujian, dan batch terbesar memiliki 5 kelulusan dan 5 kegagalan. Hanya ada satu kesempatan, dan mereka yang gagal secara alami tidak memenuhi syarat untuk masuk ke gedung manusia kayu. Akhirnya, semua murid dari tim ke-10 menyelesaikan ujian, dan sekitar 30% dari mereka lulus ujian. Kali ini, jumlah murid yang berpartisipasi dalam ujian lebih dari 1.800 orang, 40%, yaitu lebih dari 600 orang. Hanya tidak tahu berapa banyak dari 600 orang ini yang benar-benar dapat menembus bangunan manusia kayu. Oke, yang belum lulus ujian tinggal menunggu waktu berikutnya. Pengurus melirik dan berkata, yang sudah lulus ujian, bersiaplah, saat aku panggil mulai, peringkat juga akan dimulai. Dapatkah kamu mendapatkan 10 besar tergantung pada kemampuanmu sendiri. Harus tahu bahwa bangunan manusia kayu yang sebenarnya jauh lebih sulit daripada ujian. Perhatikan bahwa jika kamu tidak dapat melewati bangunan manusia kayu dalam waktu 15 menit, itu dianggap gagal. Sejauh ini, operan tercepat rekor bangunan manusia kayu adalah 4 menit. Hal lain yang harus kamu dengarkan adalah bahwa manusia kayu itu tidak sadarkan diri, dan tidak ada konsep belas kasihan. Jika kamu tidak hati-hati, kamu tidak hanya akan terluka, tetapi kamu juga bisa terbunuh. Pengurus segera melepaskannya, wajah beberapa orang berubah drastis. Dalam pikiran mereka, membobol gedung jebakan tidak akan membunuh orang, paling banyak mereka akan terluka. Ada 2 cara untuk menghindari dipukuli sampai mati. Yang pertama adalah menyerah dan tidak memasuki bangunan organ. Yang lainnya adalah turun ketika kamu merasa ada yang tidak beres. Selama kamu turun, kamu tidak akan diserang, dan kamu bisa memanjat keluar dari selokan gelap di sebelahnya sama saja dengan kegagalan. Yang belum pernah menerobos gedung organ langsung mengingatnya dengan jelas, mungkin akan berguna saat itu. Kamu semua baik-baik saja, pengurus berkata dengan keras, matanya menyapu, dan semua orang segera disegarkan. Segera, terdengar teriakan keras seperti guntur, mulai. Bersambung. Bab 100 Tommy Bai yang marah. Aku yang pertama. Jangan menghalangi jalan. Lebih dari 600 orang,
satu persatu, pecah dengan kecepatan yang mencengangkan, seperti elang yang melebarkan sayapnya, seperti menunggang angin, seperti citah yang berlari kencang, dan bergegas menuju pintu. Terbuka bangunan manusia kayu itu. Gerbang ini tingginya 5 meter dan lebar 10 meter. Dapat menampung 20 hingga 30 orang untuk masuk sekaligus, tetapi jumlah orang telah mencapai lebih dari 600 orang. Semua orang ingin menjadi yang pertama masuk. Lagi pula, masuk lebih awal berarti keuntungan awal. Tidak semua orang mengatakan bahwa menang ada di garis awal, meski tidak mutlak, ada benarnya juga. Tetapi ada lebih dari 600 orang, beberapa akan selalu di depan dan beberapa di belakang. Apakah kamu dapat memasuki satu langkah lebih awal dari yang lain tergantung pada kemampuan dan sedikit keberuntungan. Ramai di keramaian. Langkah kaki Carson Chen ringan, seolah-olah ada angin sepoi-sepoi di sekelilingnya. Dia telah mengintegrasikan esensi teknik langkah angin dan lebih fleksibel. Buka gerbangnya dan jadilah salah satu dari 20 atau satu yang pertama jadi orang masuk ke gedung manusia kayu. Tommy Bai sangat mendominasi, langsung dan sembrono, tetapi dia mendorong semua orang di depan dan jatuh ke dua sisi, dan dia menjadi salah satu dari 20 orang pertama yang masuk. Begitu dia melangkah ke gedung manusia kayu itu, Carson Chen merasa terkejut. 10 jalan tersebar di depan, dan setiap jalan dipisahkan oleh parit gelap selebar 1 meter. Di sisi kiri dan kanan parit gelap, ada sosok kayu satu demi satu. Seperti ribuan pasukan berbaris. Momentumnya kuat dan hukumnya ketat. Ada momentum dan pencegahan yang tidak bisa dijelaskan. Tanpa ragu sedikit pun. Karena dia adalah kelompok pertama yang masuk dan berada di depan kebanyakan orang, dia harus mempertahankan keunggulan ini. Carson Chen segera bergegas ke bagian depan, yang kebetulan merupakan bagian ketujuh. Aku ingin melihat bagaimana kamu mengejutkanku. Tommy Bai melihat Carson Chen bergegas ke lorong ketujuh, tanpa ragu, mencibir, dan segera bergegas ke lorong ketujuh. Setelah itu, satu demi satu sosok melintas, bergegas menuju 10 lorong satu demi satu. Jumlah figur kayu di setiap bagian sama, dan metode serangannya juga sama. Tidak peduli bagian mana yang digunakan, tujuan utamanya adalah untuk keluar dari bangunan manusia kayu. Selama 10 besar menerobos, mereka dapat terdaftar dalam 10 besar dan mendapatkan hadiah. Lebih dari 600 orang mengalir ke 10 lorong seperti sekumpulan ikan, dan ada lebih dari 60 orang di setiap lorong. Begitu dia melangkah ke lorong, seorang manusia kayu segera menebas di depannya dengan pisau kayu. Carson Chen tidak bertabrakan dengannya, dan dengan langkah yang salah, sosoknya seringan pohon willow, dan dia menghindari pisau kayu dalam sekejap, dan melewati sisi pria kayu itu. Kecepatan pria kayu itu cepat dan kekuatan serangannya kuat, tetapi kelemahannya terlihat jelas, gerakannya kaku dan tidak cukup fleksibel, dan kecepatan reaksinya tidak terlalu cepat. Pergi. Tommy Bai, yang tiba setelah itu, meninju dengan tinju yang kuat, seolah-olah disetrum oleh batu, langsung memukul mundur manusia kayu itu, bergegas melewatinya, dan mengejar Carson Chen. Serahkan padaku. Tommy Bai bergegas ke Carson Chen, dan meninju punggung Carson Chen. Kekuatan pukulan yang mengerikan menghancurkan udara, dan dengan lolongan yang mencengangkan, dia meninju punggung keras Carson Chen, bahkan jika Carson Chen adalah manusia batu, itu hancur. Carson Chen tidak menoleh ke belakang, tapi sepertinya ada mata panjang di belakangnya. Dengan sekejap, tinju Tommy Bai jatuh di udara. Pada saat yang sama, dua patung kayu muncul begitu saja di depan mereka, menikam mereka dengan keras dengan pedang kayu. Mereka juga dihindari oleh Carson Chen dan menikam Tommy Bai. Patung kayu lain di sebelahnya juga meninju Tommy Bai, menyebabkan Tommy Bai menderita serangan 3 pihak. Keluar dari sini, teriak Tommy Bai dengan keras, dan mengepalkan tinjunya terus-menerus, menahan dan menangkis serangan dari 3 sosok kayu itu dengan tiba-tiba. Tetapi, setelah tertunda beberapa saat, seseorang segera bergegas, bawa lebih jauh. Sialan!
Tommy Bai sangat kesal. Dia menggunakan gerak kakinya, seperti harimau melompat ke depan, dan langsung menjatuhkan orang yang berani mengungguli dia ke dalam selokan dan jatuh ke dalam selokan, didiskualifikasi. Carson Chen, berhenti. Dengan teriakan, Tommy Bai mendekati Carson Chen lagi. Ada lebih banyak manusia kayu yang menghalangi bagian depan, diikuti oleh pengejaran Tommy Bai, dapat digambarkan sebagai serigala di depan harimau, tetapi Carson Chen tidak takut. Pengurungan rumah hitam selama 8 hari, dari awal kegigihan hingga runtuh dan kemudian menyegarkan diri, membawa diri semacam transformasi spiritual, dan juga membuat diri lebih akurat dan jelas dalam menangkap ruang di sekitar, dan bentuk tubuh juga akan menjadi lebih fleksibel. Dengan langkah kaki yang cepat dan cepat, dia menghindari serangan Tommy Bai dan pengepungan 4 sosok kayu di depan lagi, dan terus bergerak maju. Di jalur ini, dia jauh di depan. Tommy Bai akan meledak dengan amarah, dan langsung menunjukkan seni bela diri berkualitas. Di bawah semburan energi darah, tinjunya seolah-olah ditembak jatuh oleh meteorit, pedang manusia kayu yang menyerang itu patah. Di antara 9 lorong lainnya, ada juga orang yang jauh depan Juno Tang terletak di lorong ketiga, tetapi relatif di belakang, tetapi dia berusaha untuk melampauinya sedikit ke depan. Pada tingkat seorang seniman bela diri, ia telah melunakkan energi darahnya sebanyak 8 kali, yang telah meletakkan landasan supranatural baginya, telah penuh stamina dan berangsur-angsur muncul. Di aula seni senjata, dia cukup tenar. Carson Chen menemukan bahwa semakin jauh ke depan, semakin banyak figur kayu, semakin padat serangannya, dan semakin besar kesulitannya. Tapi baginya, itu tidak lebih dari perbedaan antara menggunakan 1 bagian kekuatan dan 2 bagian kekuatan, dan tidak ada kendala besar. Dengan tubuh yang ringan dan langkah yang fleksibel, dirinya belum menghunus pedang. Tommy Bai mengikuti dari belakang, menunjukkan kekuatan yang luar biasa. Dia hanya selangkah lagi dari Carson Chen. Mereka yang mengejar dari belakang menjadi karung tinju Tommy Bai satu persatu. Mereka dipukul mundur olehnya atau digulingkan ke selokan olehnya. Tentu saja, beberapa dari mereka meremehkan kesulitan bangunan manusia kayu itu dan tidak bisa menahan kerja tim manusia kayu. Dalam pengepungan, dia langsung terluka. Untuk menghindari dipukuli sampai mati, dia hanya bisa langsung berbaring di tanah, dengan cepat pindah ke selokan gelap dan menyerah membobol rumah kayu. Dapat dikatakan bahwa ratusan orang telah gagal sebelum gedung manusia kayu menembus seperempat. Tommy Bai, minggir, atau aku akan bersikap kasar. Ada puncak tingkat 8 alam energi darah mengejar di belakangnya, tetapi Tommy Bai meninjunya untuk mencegatnya, jadi dia tidak bisa menahan rasa kesal. Kamu coba saja. Tommy Bai sangat marah. Coba saja, khawatir kamu tidak akan berhasil. Pria itu bahkan lebih kesal, dan dia segera menamparkan telapak tangannya terus-menerus, seperti ombak yang bergolak menghantam ombak. Aku akan membantumu. Tommy Bai penuh amarah dan belum melampiaskannya. Dia mencibir dan mengepalkan tinjunya. Terdengar suara gemuruh, seolah-olah meteorit besar telah jatuh dari langit, begitu kuat dan ganas hingga menghancurkan ombak dan menghantam telapak tangan lawan dengan keras. Bukan tanpa alasan Tommy Bai dikenal sebagai pendatang baru nomor 1 di aula seni tanah, selain kultivasinya yang paling awal mencapai tingkat alam energi darah ke-8, kekuatannya ada di alam energi darah juga sangat kuat di tingkat ke-8, dan terlebih lagi, di alam energi darah, tidak ada perbedaan kekuatan yang jelas antara awal, tengah, tahap akhir dan puncak dari setiap tingkat budidaya. Di bawah 2 tinju, Tommy Bai memukul mundur lawan, tetapi kekuatan lawan tidak lemah, dan dia tidak jatuh ke dalam parit yang gelap, tetapi setelah penyesuaian, dia mengejarnya lagi. Memanfaatkan kesempatan ini, seseorang melewati Tommy Bai dengan gesit. Mencari kematian, Tommy Bai sangat marah. Kekuatan energi darah meletus, dan tinjunya menghancurkan langit, mengenai puncak alam energi darah tingkat 8, muntah darah dan mundur, dan segera berangkat untuk mengejar serangan itu, manfaatkan kesempatan untuk memukul keluar. Orang itu berhasil merebut tempat kedua di bagian ini,
mengikuti di belakang Carson Chen, tetapi dihadapkan dengan pengepungan beberapa sosok kayu. Ketika langkah kakinya berhenti, Tommy Bai datang di belakangnya dengan marah. Tidak dapat menghentikannya, dia hanya bisa mengelak. Seseorang secara tidak sengaja tersapu oleh angin kencang dan jatuh langsung ke selokan yang gelap. Carson Chen, tunggu aku. Dengan raungan, Tommy Bai memukul mundur manusia kayu itu dan mengejarnya lagi. Harus dikatakan bahwa kekuatan Tommy Bai memang sangat kuat. Sampai sekarang, dia telah memukul dengan keras dan terus-menerus menangkis pengepungan orang-orang kayu. Jika bukan karena menghalangi orang lain, tidak akan ada jeda sama sekali. Carson Chen mendengarnya, tapi dia mengabaikannya sejak awal. Dia tidak pernah menganggap Tommy Bai sebagai lawan. Ini bukan kesombongan buta, tapi semacam kepercayaan diri yang datang dari hati, kepercayaan pada kekuatan dan kemampuan sendiri. Sebagai seorang petarung, seseorang harus memiliki kepercayaan diri, terutama kepercayaan diri, semacam kepercayaan, bahkan jika tidak percaya diri, apalagi yang bisa kamu andalkan, terutama bagi para ahli pedang. Pedang ada di tangan, tetapi juga di hati. Tidak ada kepercayaan, bagaimana ketajaman pedang ditampilkan secara ekstrim. Manusia kayu membangun 10 besar, Carson Chen ditentukan, bahkan, tujuannya sendiri, tetapi 3 teratas, langsung ke yang pertama. Sekali lagi melarikan diri dari pengepungan 9 sosok kayu. Di depannya ada ruang terbuka melingkar tanpa apa-apa di dalamnya. Setelah melintasi ruang terbuka, ada 10 lorong yang terhuyung-huyung. Terlihat lebih rumit. Itu adalah bagian belakang manusia kayu membangun setengah jalan. Carson Chen bukan orang pertama yang keluar dari babak pertama, orang yang selangkah lebih maju darinya adalah orang lain. Kemudian, beberapa orang lagi bergegas keluar dengan cepat. Setelah saling memandang, orang-orang ini bergegas maju tanpa ragu, berniat memasuki babak kedua. Babak pertama adalah awal kompetisi, dan babak kedua adalah akhir dari kompetisi. Untuk bisa masuk 10 besar, babak kedua sangat penting. Tahun lalu, ketika hendak menerobos bangunan manusia kayu, aku sengaja tidak melewatinya karena tidak bisa masuk 10 besar, karena sekarang, yang nomor 1, adalah milikku. Orang yang menerobos paruh pertama babak pertama disebut Liu Bai. Dia diam-diam berpikir, dia berlatih keras selama setahun, dan kali ini, dia akan mencapainya. Meskipun dia berpikir begitu, Liu Bai sama sekali tidak berani mengendurkan kewaspadaannya. Yang lain tampil sangat baik, dan mereka hanya satu baris lebih lambat dari dirinya di babak pertama. Ancamannya besar, jika dia tidak hati-hati, dia mungkin disusul. Segera, Tommy Bai dan sekelompok orang juga menyusul. Terhadap Carson Chen, Tommy Bai penuh dengan kebencian dan kebencian, dia sangat marah dan mengejar dengan sengit. Namun, murid yang mampu menembus babak pertama dan menembus babak kedua, meski ada sedikit keberuntungan di dalamnya, ini lebih tentang kekuatan dan kemampuan. Dalam hal ini, meskipun Tommy Bai sangat kuat, dia tidak dapat menekan semua orang. Masuk dalam 10 besar tidak hanya akan mendapatkan hadiah yang besar, tetapi juga reputasi yang hebat. Bisa dikatakan membunuh 2 burung dengan 1 batu. Siapa yang tidak mau? Karena itu, tidak ada yang mau kalah dari orang lain, apalagi dia sudah memiliki beberapa kelebihan. Setidaknya dia harus menjamin kelebihannya sendiri, yang membuat Tommy Bai semakin sulit untuk mengejar dan melampaui, menjadi lebih rendah darinya. Bersambung.